Sahabat Langkah Kisah, pernahkah kalian membayangkan bagaimana satu lembar kertas bisa mengguncang kepercayaan seluruh negeri? Sebuah nama besar, sebuah gelar terhormat, dan sebuah rahasia lama yang selama ini tersembunyi di balik ijazah yang belum pernah benar-benar diperlihatkan. Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mengikuti kisah-kisah penuh hikmah hanya di channel Langkah Kisah. Malam itu hujan mengguyur deras kota Jakarta. Jam menunjukkan pukul 23.45 ketika Tom Lembong menemukan sebuah amplop coklat terselip di bawah pintu rumahnya. Tak ada nama pengirim. Tak ada cap resmi. Hanya selembar fotokopi ijazah atas nama Mulyono, dan secarik catatan kecil yang membuat alis Tom terangkat. Ini bukan yang asli. Buktinya ada di Yogyakarta. Nama itu, Mulyono. Seorang tokoh publik, yang belakangan ini menjadi sorotan nasional. Bukan karena prestasi atau kontroversi kebijakan, tapi karena satu pertanyaan yang belum terjawab. Benarkah ia lulusan universitas ternama di Jogja seperti yang selama ini ia klaim? Tom diam sesaat. Tatapannya tajam mengarah ke fotokopi ijazah di tangannya. Ia membalik kertas itu, mencoba meraba kemungkinan motif di balik surat misterius tersebut. Satu hal yang pasti, ini bukan fitnah biasa. Ada sesuatu yang ingin disampaikan. Dan sebagai seseorang yang terbiasa mengurai simpul kebenaran, Tom tahu, malam itu juga ia harus berangkat ke Yogyakarta. Tanpa banyak bicara, ia mengenakan jaket, mengambil dompet dan kunci mobil. Langkahnya mantap, meski pikirannya berputar cepat. Di tengah derai hujan dan kabut dini hari, mobilnya meluncur meninggalkan Jakarta, menuju kota di mana semua teka-teki itu akan bermula. Apa yang akan ia temukan di sana? Tom tiba di Yogyakarta saat matahari belum sepenuhnya naik. Langit kota itu masih diselimuti awan kelabu, dan hawa dingin pagi menusuk kulit. Ia langsung menuju sebuah universitas ternama yang selama ini disebut-sebut sebagai alma mater Mulyono. Dengan tenang, Tom mendatangi bagian arsip dan mengajukan permohonan untuk melihat dokumen mahasiswa lama. Ia menunjukkan kartu identitas, menyebutkan alasan riset pribadi, dan meminta akses terbatas ke data akademik puluhan tahun lalu. Petugas administrasi sempat menolak. Namun setelah perdebatan dan klarifikasi beberapa dokumen legal yang dibawa Tom, mereka akhirnya mengizinkan, tentu dengan pengawasan penuh. Ia dibawa ke ruang penyimpanan dokumen lama, di sebuah gedung fakultas yang jarang dikunjungi. Ruangan itu sunyi dan penuh debu. Rak-rak kayu berjajar, masing-masing menampung ratusan map usang. Tom mulai membuka satu persatu, matanya teliti menelusuri nama-nama pada sampul. Setelah lebih dari 2 jam, tangannya berhenti di satu map. Di sana tertulis dengan tinta yang sudah memudar, Mulyono, 1995. Jantung Tom berdetak lebih cepat. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum membuka map tersebut. Di dalamnya, ia menemukan 2 hal penting. Pertama, sebuah naskah skripsi dengan tema ekonomi pembangunan yang terlihat tidak lengkap. Kedua, salinan ijazah yang terlampir di bagian belakang, dengan tanda tangan pembimbing dan dekan. Namun, ada yang tidak biasa. Tom mengamati lembar pengesahan skripsi itu. Formatnya tak sesuai standar tahun-tahun tersebut. Tanda tangan tampak seperti hasil scan, bukan tulisan asli. Tidak ada nomor registrasi resmi. Bahkan, nama rektor yang tercantum berbeda dengan nama rektor resmi pada periode itu. Lebih mengejutkan lagi, di bagian bawah lembar ijazah, ada cap basah universitas yang terlihat kabur, tidak timbul seperti seharusnya. Dan jenis kertas yang digunakan bukan kertas resmi ijazah. Tom segera memotret dokumen-dokumen tersebut dengan ponselnya. Ia tahu, bukti ini terlalu berharga untuk dibiarkan begitu saja. Setelah semuanya terdokumentasi, ia menutup map itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Langkahnya keluar dari ruang arsip terasa berat, tapi hatinya yakin. Ia baru saja menemukan potongan pertama dari teka-teki besar ini. Namun, satu pertanyaan muncul. Siapa yang membimbing skripsi Mulyono, dan bagaimana bisa skripsi dengan begitu banyak kejanggalan tetap disahkan? Tom tahu,
langkah berikutnya harus ia tempuh hari itu juga. Nama yang tertulis di lembar pengesahan skripsi Mulyono adalah Drs Haji Suwarno. Tom segera menelusuri keberadaan dosen tersebut. Setelah mencari informasi dari beberapa alumni dan staf lama kampus, akhirnya ia mendapat alamat rumah Suwarno, sebuah rumah tua di pinggiran utara kota Yogyakarta. Sore itu, Tom tiba di sana. Ia mengetuk pintu kayu yang sudah mulai lapuk. Tak lama kemudian, pintu dibuka oleh seorang pria tua dengan rambut putih tipis dan langkah yang pelan. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya sopan. Tom memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangannya. Ia mengeluarkan hasil fotokopi salinan ijazah dan skripsi yang tadi pagi ia temukan. Begitu Suwarno membaca nama Mulyono di atas dokumen itu, ekspresinya berubah. Ia mengerutkan kening, lalu mempersilakan Tom masuk. Di ruang tamu yang sunyi, hanya ada suara detik jam dinding yang mengiringi ketegangan. Tom membuka percakapan dengan pertanyaan sederhana. "Bapak masih ingat dengan mahasiswa bernama Mulyono ini?" Suwarno terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Saya, mungkin. Sudah lama sekali. Banyak mahasiswa dulu." Tom mengangguk pelan, lalu melanjutkan. "Dalam skripsi ini, Bapak tercatat sebagai pembimbingnya. Tapi formatnya aneh. Halaman pengesahannya tidak sesuai standar tahun itu. Bahkan tanda tangan Bapak tampak seperti hasil pindai, bukan asli. Apakah Bapak benar-benar membimbing Mulyono?" Dahi Suwarno mulai berkeringat. Ia meraih segelas air putih dan meneguknya perlahan. Suaranya mulai bergetar. "Saya sudah tua, Pak Tom. Saya lupa, banyak mahasiswa waktu itu. Mungkin saya pernah membimbing, mungkin tidak. Bisa jadi, hanya formalitas." Tom tak tinggal diam. Ia menunjuk bagian tertentu pada skripsi yang tidak lazim. Bahkan tema skripsinya tidak cocok dengan mata kuliah pembimbingan Suwarno. "Bapak tahu tema ini tidak sesuai dengan bidang Bapak sendiri, kan? Dan ijazah ini, capnya kabur. Tidak ada nomor registrasi. Saya tahu ini sulit, tapi saya harus tahu kebenarannya." Suwarno tertunduk. Wajahnya makin pucat. Setelah beberapa saat terdiam, ia hanya berkata pelan, "Saya hanya menjalankan tugas waktu itu. Yang penting mahasiswa lulus, begitu saja. Saya tidak tahu-menahu soal dokumen administrasi lain." Tom sadar, sang dosen sedang menyembunyikan sesuatu. Dan jawabannya tidak akan ia dapatkan hanya dari bincang santai di ruang tamu. Dengan sopan tapi tegas, Tom menyampaikan bahwa ia telah membawa temuan ini ke jalur hukum. Ia menghubungi penyidik dari Bareskrim yang memang telah siap menindaklanjuti sejak awal penyelidikan ini dimulai. Tak lama kemudian, 2 orang penyelidik tiba di lokasi. Suwarno terlihat panik. Wajahnya pucat pasi. Tapi semua sudah terlanjur bergerak. Ia akhirnya ikut dibawa ke kantor Bareskrim untuk dimintai keterangan lebih lanjut secara resmi. Tom menatap kosong ke arah langit sore yang mulai gelap. Satu pintu rahasia telah terbuka, dan pintu lainnya sedang menunggu untuk didobrak. Jakarta mendidih. Berita tentang dugaan ijazah palsu Mulyono menyebar seperti api di musim kemarau. Media nasional menyoroti setiap detail yang ditemukan oleh Tom. Screenshot salinan ijazah yang janggal tersebar luas di media sosial. Netizen mengangkat tagar tunjukkan ijazah dan ijazah Mulyono, hingga menjadi trending topik. Di televisi dan YouTube, potongan rekaman Tom bersama dosen pembimbing ikut beredar. Masyarakat mulai menyadari, ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, di kantor Bareskrim, penyelidikan terus dilakukan. Suwarno akhirnya mengakui bahwa selama masa pembimbingan, ia menerima tekanan dan instruksi tidak resmi dari pihak universitas saat itu untuk tidak terlalu banyak bertanya soal administrasi Mulyono. Sayangnya, Suwarno tidak memiliki bukti tertulis. Namun pengakuan lisan itu menjadi pemicu gelombang reaksi publik yang lebih besar. Orang-orang mulai bertanya, mengapa selama puluhan tahun, Mulyono tak pernah menunjukkan ijazah aslinya ke publik? Mengapa saat diminta klarifikasi, ia selalu menjawab dengan mengalihkan isu?
Desakan dari masyarakat, tokoh akademik, dan bahkan anggota dewan semakin menggencar. Akhirnya, tim kuasa hukum Mulyono mengumumkan bahwa klien mereka akan menggelar konferensi pers terbuka dan akan menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Hari konferensi pers pun tiba. Aula besar di pusat kota dipenuhi wartawan dari berbagai media. Rakyat biasa ikut datang, bahkan alumni dari universitas yang sama turut hadir untuk membandingkan langsung ijazah mereka dengan milik Mulyono. Kamera siaran langsung siap menayangkan momen ini ke seluruh penjuru negeri. Pukul 10 tepat, Mulyono muncul di atas podium dengan jas abu-abu dan kemeja putih. Ia membawa sebuah map biru, tampak tenang namun tatapan matanya sulit dibaca. Ia memberikan sambutan singkat, lalu dengan gerakan dramatis, membuka map tersebut dan mengangkat selembar kertas tebal berwarna krem. Ijazah yang katanya telah lama ia simpan rapat-rapat demi privasi. Ruangan sunyi. Semua mata tertuju pada kertas itu. Beberapa detik kemudian, kegaduhan kecil mulai terdengar dari barisan belakang. Seorang pria parubaya berdiri sambil membawa ijazah miliknya dan berkata lantang, "Ijazah saya tahun yang sama, tapi formatnya beda total. Ini tidak masuk akal." Yang lain ikut berdiri. "Nomor seri di pojok itu nggak sesuai dengan standar tahun kami. Lihat tanda tangan rektor. Bukan nama rektor yang menjabat saat itu." Seketika suasana aula menjadi ricuh. Wartawan berlomba memotret dan merekam, sementara Mulyono hanya berdiri diam. Matanya bergerak cepat melihat kerumunan yang mulai tak terkendali. Hari itu, bukan hanya tentang selembar kertas, tapi tentang kepercayaan yang mulai runtuh di depan mata. Dan kini, semua menunggu keputusan akhir. Benarkah ijazah itu asli? Atau hanya salinan palsu yang nyaris sempurna? Tak butuh waktu lama setelah konferensi pers itu, Bareskrim Polri bergerak cepat. Mereka resmi menyita ijazah yang ditunjukkan Mulyono untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Penyelidikan dilimpahkan ke tim forensik dokumen, bekerja sama dengan ahli grafologi dan laboratorium percetakan resmi negara. Tom Lembong yang sejak awal memantik penyelidikan ini, hanya menunggu dari kejauhan. Ia tidak lagi tampil di media. Ia memilih diam, karena baginya kebenaran tidak butuh banyak sorotan, hanya pembuktian. Dalam konferensi internal Bareskrim, para penyidik menjabarkan langkah-langkah pemeriksaan. Ijazah itu diperiksa mulai dari jenis kertas, tinta, cap basah, struktur mikroteks, nomor seri, hingga tanda tangan dan nama rektor yang tercantum. Hari keempat setelah penyitaan, hasil sementara mulai terlihat. Cap stempel yang tertera pada ijazah tidak timbul, dan tidak mengandung tinta khusus yang biasa digunakan oleh percetakan resmi kampus. Jenis kertas juga tidak sesuai dengan standar distribusi tahun tersebut. Bahkan, tinta tanda tangan dekan dan rektor tidak mengandung unsur kimia tinta tahun 90-an. Melainkan tinta modern produksi pabrik tahun 2018 ke atas. Lebih dari itu, nomor seri yang tertulis di pojok kanan bawah tidak terdaftar dalam database ijazah kampus. Dan nama rektor yang membubuhkan tanda tangan tidak pernah menjabat pada tahun tersebut. Semua bukti mulai menyatu dalam satu kesimpulan yang makin sulit dibantah. Pada hari ketujuh, Bareskrim akhirnya menggelar pernyataan resmi di hadapan awak media. Ruang konferensi dipenuhi kamera dan mikrofon. Seorang pejabat Bareskrim berdiri di podium dan membuka mapnya pelan-pelan. Lalu dengan suara tegas ia berkata, "Berdasarkan hasil uji forensik mendalam terhadap dokumen ijazah yang bersangkutan, kami menyatakan bahwa ijazah tersebut bukan produk resmi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dengan demikian, ijazah tersebut adalah palsu." Seluruh ruangan hening. Kamera-kamera tetap menyala, tapi semua wartawan tampak terpaku. Kabar ini langsung menyebar ke seluruh penjuru negeri. Banyak pihak yang selama ini membela Mulyono, kini mulai menarik diri. Institusi tempat ia pernah menjabat melepaskan pernyataan bahwa mereka merasa ditipu. Bahkan alumni kampus tempat ijazah itu berasal, menyatakan kekecewaan yang mendalam. Dan di sudut lain ibu kota, Tom hanya menatap layar televisinya dengan tatapan kosong. Ia tidak tersenyum,
Tidak menang. Tidak bangga. Hanya diam. Karena sejak awal, yang ia perjuangkan bukan sekadar membongkar kebohongan, tapi memperjuangkan satu hal yang tak bisa dibeli dengan jabatan atau gelar. Kejujuran. Berita tentang ijazah palsu Mulyono menyapu seluruh negeri seperti badai. Dari layar televisi nasional hingga obrolan warung kopi di desa, semua membahas hal yang sama. Bagaimana mungkin seorang tokoh besar, yang pernah memimpin dan mengatur arah kebijakan negara, ternyata tidak memiliki ijazah asli? Di media sosial, ribuan komentar terus bermunculan. Ada yang marah. Ada yang merasa tertipu. Ada pula yang merenung dalam diam, menyadari bahwa negeri ini pernah begitu percaya pada seseorang yang ternyata berdiri di atas kebohongan. Beberapa stasiun televisi menayangkan wawancara eksklusif dengan alumni kampus, akademisi, bahkan mantan staf Mulyono. Banyak dari mereka mengaku tidak pernah melihat ijazah asli Mulyono secara langsung. Beberapa mengaku pernah bertanya, tapi selalu dijawab dengan alasan klasik, ijazah itu urusan pribadi. Sementara itu, Mulyono menghilang dari publik. Rumahnya dijaga ketat. Telepon genggamnya tidak aktif. Ia menolak semua permintaan wawancara. Hanya satu pernyataan singkat disampaikan melalui tim kuasa hukumnya. Kami sedang menyiapkan pembelaan hukum. Tuduhan terhadap klien kami terlalu terburu-buru dan belum final. Namun publik tak bisa ditenangkan begitu saja. Terlalu banyak luka, terlalu dalam rasa kecewa. Di tengah kegaduhan itu, Tom Lembong memilih tetap di balik layar. Ia menolak undangan talk show dan wawancara. Ia menghilang dari media, seolah ingin menegaskan bahwa ini bukan tentang popularitas. Ia hanya sesekali menulis refleksi di blog pribadinya, mengajak pembaca merenungi satu hal penting. Sebuah negara hanya bisa berdiri kokoh di atas kejujuran warganya. Beberapa tokoh pendidikan memuji langkah Tom. Banyak universitas mulai melakukan audit internal terhadap alumni mereka. Pemerintah bahkan mulai merancang sistem nasional pengecekan ijazah berbasis digital, agar tidak ada lagi manipulasi di masa depan. Namun, untuk rakyat biasa, rasa sakit hati karena ditipu tetap tinggal lama. Dan di ruang tamu rumah kecil di Yogyakarta, Drs Suwarno duduk sendiri di kursi kayunya, menatap keluar jendela. Wajahnya muram, napasnya berat. Ia tahu, diamnya selama ini menjadi bagian dari rantai kebohongan itu. Ia tak menangis. Tapi sorot matanya mengisyaratkan satu hal. Penyesalan yang datang terlambat. Sepekan setelah hasil forensik resmi dirilis, jalanan depan kantor Bareskrim dipenuhi para aktivis, mahasiswa, dan masyarakat umum yang menuntut satu hal, pertanggungjawaban hukum. Spanduk terbentang, orasi bergema, dan suara rakyat menggema lebih keras dari sebelumnya. Negeri ini bukan panggung sandiwara, teriak seorang mahasiswa dari atas mobil komando. Kalau satu ijazah palsu bisa membawa seseorang ke puncak kekuasaan, bagaimana nasib jutaan rakyat yang susah payah kuliah demi selembar kertas itu? Pemerintah pusat pun tak bisa lagi diam. Investigasi meluas, menyentuh lembaga yang pernah menerima dokumen akademik Mulyono tanpa verifikasi. Lembaga-lembaga itu kini diperiksa, satu persatu. Di tengah hiruk-pikuk itu, Bareskrim kembali menggelar konferensi pers. Kali ini bukan untuk mengumumkan temuan, tetapi langkah hukum lanjutan. Proses penyidikan resmi dimulai. Mulyono ditetapkan sebagai tersangka atas pemalsuan dokumen negara, dan proses pemanggilan dilakukan. Namun publik masih tak puas. Semua ingin tahu, mengapa ia melakukannya? Apa yang mendorong seorang Mulyono, yang dikenal luas sebagai orator ulung dan pemimpin yang disegani, berani membangun reputasi dari kebohongan? Tom Lembong kembali muncul, bukan di panggung besar atau wawancara televisi, melainkan dalam forum diskusi kecil di sebuah universitas swasta. Ia mengenakan pakaian sederhana, tak membawa berkas apapun. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan membuka forum hari itu. Kita bisa salah menilai manusia. Tapi jangan sampai kita salah menilai pentingnya kejujuran. Kata-kata itu membekas di hati para peserta. Diskusi itu diakhiri dengan refleksi bersama.
Bagaimana caranya agar sistem negara ini bisa mencegah kebohongan serupa terulang? Dan di tengah gejolak yang belum mereda, rakyat perlahan menyadari bahwa semua ini bukan hanya tentang Mulyono, tapi tentang sebuah sistem yang selama ini terlalu percaya tanpa pernah memverifikasi. Di sebuah ruang kerja sunyi, Tom duduk menghadap jendela. Di mejanya, tergeletak lembar fotokopi ijazah pertama yang ia terima malam itu, lembar yang memulai segalanya. Ia menatap kertas itu lama, lalu melipatnya perlahan dan menyimpannya ke dalam laci, menguncinya rapat. Karena ia tahu, satu lembar kecil itu telah mengubah sejarah bangsa. Dan sejak hari itu, semua orang tak lagi melihat ijazah sekadar formalitas. Mereka melihatnya sebagai cermin integritas.